semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara atau kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai iman adalah dasar dan bukti dari segala sesuatu yang diharapkan dan tidak dapat dilihat. Untuk memudahkan ini, saudara-saudara, kita harus mempunyai pemikiran bahwa Allah pencipta langit dan bumi adalah Bapa kita. Karena Allah pencipta langit dan bumi itu adalah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita itu, maka kita tahu seorang Bapa pasti sungguh-sungguh menyediakan segala sesuatu bagi kita. Seperti kita sebagai orang tua, kita memikirkan untuk anak-anak kita. Demikian juga Tuhan sungguh-sungguh memikirkan untuk kita. Sebelum Dia menciptakan kita, maka Dia menyediakan segala sesuatu bagi kita. Dibuatnya langit dan bumi. Setelah itu disediakannya kerajaan 1000 tahun. Setelah itu disediakannya lah langit baru dan bumi baru, yaitu Yerusalem baru. Jadi saudara, sebagai Bapa kita, Allah kita sungguh-sungguh menyediakan segala sesuatu untuk kebutuhan kita anak-anaknya. Langit bumi diciptakannya, kemudian kerajaan 1000 tahun diciptakannya, dan Yerusalem baru, yaitu di dalam langit baru dan bumi baru, semua juga sudah disediakannya. Saudara-saudara, mungkin kita sudah melihat langit dan bumi kita sekarang. Oh iya, memang betul. Langit dan bumi kita sekarang bisa kita lihat. Tapi sebelum kita melihatnya, kita belum bisa melihatnya. Jadi langit dan bumi yang ada pada kita sekarang ini, dia diciptakan sudah terlihat. Tetapi yang kita lihat sekarang ini adalah hasil dari langit dan bumi yang belum terlihat. Kemudian, saudara-saudara, saudara lihat kerajaan 1000 tahun. Nah, sekarang kita bicara yang sekarang dulu. Kerajaan 1000 tahun. Ada yang namanya di mana Tuhan Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun, maka Dia akan turun kembali di Bukit Zaitun yang sama. Dan disitulah di tanah Israel yang sekarang ada inilah, Tuhan kita Yesus Kristus akan menjadi Raja di atas segala raja untuk menyelamatkan umatnya Israel. Dan juga kita adalah Israel rohani. Kita akan bersama-sama dengan Israel atas otoritas di mana Yesus Kristus Tuhan menjadi Raja di atas segala raja. Dia akan memerintah di Yerusalem, di mana Israel dan kita, anak-anak Tuhan, akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus atas seluruh bumi ini. Sekarang saya tanya, sudah terjadi apa belum? Sudah ada belum? Wow, pasti saudara bilang, tidak mungkin. Tetapi saudara, apa yang dikatakan Tuhan, yang direncanakan Tuhan untuk anak-anaknya, itu sudah direncanakan sebelum segala sesuatu ada. Langit dan bumi yang ada sekarang ini dari yang tidak ada, tidak terlihat maksudnya, tidak terlihat menjadi terlihat. Sekarang saya tanya, nanti kerajaan 1000 tahun yang berpusat di Yerusalem, di mana Yesus Kristus Tuhan menjadi rajanya,
Saya tanya kepada saudara, apakah saudara bisa melihatnya? Mungkin? Wah, kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Di Timur Tengah sana sedang bergejolak, ya saudara, antara Israel dan Palestina di situ. Ya, jadi apa yang kita katakan? Itu kan belum terlihat. Tapi ingat, apa yang terlihat itu dari yang tidak terlihat. Sama dengan langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan, dulunya tidak terlihat. Setelah diciptakan Tuhan, baru terlihat. Kerajaan 1000 tahun juga belum terlihat. Kapan terlihatnya? Tunggu waktunya. Ya, tunggu waktunya. Semuanya akan terlihat. Bagaimana dengan langit baru dan bumi baru setelah kerajaan 1000 tahun tadi? Saudara, kita akan menjadi Yerusalem baru. Di langit yang baru dan bumi yang baru. Sudah terlihat langit baru dan bumi baru? Seperti tadi Yerusalem sekarang untuk perebutan. Sama, sekarang belum terlihat. Langit baru dan bumi baru dengan pusat kotanya yaitu Yerusalem baru. Sudah terlihat? Belum. Tapi perhatikan, yang belum terlihat tadi, yang belum terlihat lagi akan terlihat. Ya. Kenapa saudara? Tuhan itu menciptakan segala sesuatu cukup dengan firman-Nya. Dari apa yang tidak terlihat menjadi terlihat. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta, langit dan bumi baru, langit dan bumi yang sekarang kita injak ini, dijadikan oleh firman Allah. Jadi semuanya itu cukup Tuhan berfirman, semuanya jadi. Ya. Dari apa saudara? Dikatakan sini, sehingga apa yang kita lihat, ya, apa yang kita lihat, langit dan bumi, saudara bisa lihat saya juga bisa lihat saudara. Atau kita bisa lihat terang, kita bisa lihat gelap, kita bisa lihat laut, ya. Saudara, kita bisa lihat darat, kita bisa lihat langit, dan kita juga bisa melihat, saudara, air yang di bawah, air yang di atas, dan air di bawah itulah yang disebut cakrawala. Cakrawala itu dari mana saudara-saudara? Tuhan yang buat. Dari ada sebelumnya, enggak ada sebelumnya. Tidak ada sebelumnya. Jadi saudara, kita ini orang yang beriman. Kita adalah orang yang percaya. Orang yang percaya itu adalah mendengar dan melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Walaupun belum terlihat. Ya, jadi saudara dan saya, segala sesuatu yang belum terlihat ini sudah disediakan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Contohnya langit bumi kita sekarang. Ya, saudara pasti berkata, iya pantas, sudah terlihat. Nih, lihat saudara. Kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus yang akan memerintah. Pusat kepemerintahannya adalah di Yerusalem, di tanah Kanaan yang sekarang lagi ribut ini, yang tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Tapi lihat, apa yang tidak terlihat dijadikan dari yang tidak terlihat. Sekarang kan nggak mungkin kan, nggak terlihat kan, tapi nanti saudara lihat, Yesus akan datang di Bukit Zaitun, seperti dia naik ke surga dari Bukit Zaitun, dia akan turun, itu kata malaikat Tuhan. Seperti dia pergi itulah dia akan datang. Ya, dia akan memerintah selama 1000 tahun.
di mana dia berpola pikir bahwa kita adalah anaknya, Israel adalah umatnya, kita adalah anak-anaknya, Israel rohani. Saudara, nanti kita akan lihat apa yang belum terlihat menjadi terlihat karena perkataan Tuhan. Karena Tuhan itu Bapak kita, pasti Dia berpikir untuk kita, untuk masa depan kita. Bukan sekedar masa depan 1000 tahun, tapi Tuhan akan memberikan masa depan untuk selama-lamanya. Kapan saudara selama-lamanya? Selama-lamanya adalah di langit baru dan bumi baru, di mana kita akan menjadi Yerusalem baru. Ya, saudara, kita dan bangsa Israel akan menjadi Yerusalem baru. Jadi, apa yang terlihat itu terjadi dari yang tidak dapat kita lihat. Jadi kalau saudara belum lihat sesuatu, mungkin saudara sekarang sakit, saudara ada kesehatan belum terlihat. Kalau saudara miskin, secara yang terlihat, bagaimana kehidupan saudara? Miskin kan? Padahal Tuhan katakan, Aku akan memberkati engkau, anak-anakku. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi semua yang tidak terlihat tadi akan menjadi terlihat. Atau yang terlihat nantinya itu dari apa yang belum terlihat. Mari saudara-saudara, kita lihat kalau saudara dan saya, ya saudara, bisa membuat atau yang tidak terlihat tadi menjadi terlihat, ya, maka saudara adalah disebut orang yang beriman. Dengarkan baik-baik, apa itu arti orang beriman? Orang beriman itu adalah, coba kita lihat dulu ayat 2. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kalau saudara dan saya punya iman, saudara dengar dari Tuhan, saudara lakukan sungguh-sungguh, namanya orang beriman. Orang yang beriman itu akan melihat apa yang belum terlihat menjadi terlihat. Apa yang belum terlihat menjadi terlihat tadi, itu adalah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, kembali lagi, Dia adalah Bapak kita. Saudara-saudara, kalau saudara sungguh-sungguh, ya, kalau saudara itu sungguh-sungguh percaya apa yang dikatakan Dia, saudara-saudara mendengar dan melakukan, maka Tuhan itu berkenan kepada saudara. Dan saudara itu akan dibenarkan. Kalau saudara dibenarkan, saudara, segala sesuatu yang disediakan Allah bagi kita, saudara, yang tidak terlihat itu akan menjadi terlihat. Jadi jelas iman. Iman adalah kalau engkau mendengar apa yang dikatakan Tuhan dan kemudian engkau lakukan, itu namanya iman. Dengar, lakukan. Jangan dengar, tidak lakukan. Dengar, lakukan. Apa yang terjadi? Tuhan itu berkenan kepada kita. Samalah kita seperti orang tua. Kalau kita punya anak, dengar dan lakukan, sebagai orang tua pasti senang. Ya. Kalau kita dengar dan lakukan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan berkenan kepada kita. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, saudara-saudara, kesalahan apapun dalam hidup kita akan dilupakan dan Dia akan membenarkan kita. Contohnya siapa? Rahab, perempuan pelacur. Ya, dia adalah seorang pelacur. Luar biasa, dia adalah seorang, dikatakan dalam Alkitab, pesundal. Wanita sundal, perempuan sundal, pelacur. Saudara-saudara, dia dengar. Dan kemudian dia lakukan. Apa yang dilakukan?
menyelamatkan bangsa Israel yang sedang mengintai di kota Yeriko. Ya, kota-kota itu di dalam Alkitab ada semua di sono, saudara. Dan saudara, disembunyikan. Kemudian saudara, dia berkata kepada pengintai, 10 pengintai orang Israel itu, kamu nanti kalau mengalahkan kota Yeriko, ingatlah kami. Dan kemudian berilah tanda, kata bangsa pengintai Israel itu, tanda merah, tali merah di jendela kamu. Saudara-saudara dan saudara tahu waktu bangsa Israel sampai ke sana, bangsa Israel itu berputar sehari sekali, hari kedua sekali, hari ketiga sekali, hari yang ketujuh bangsa Israel berputar 7 kali. Apa hasilnya, sudah runtuh. Tetapi perempuan Sundal berikut keluarganya selamat. Ya, saudara-saudara, dari sini saudara lihat orang percaya, ya saudara, itu tidak sekedar mendengar, tapi orang percaya itu adalah bertindak. Semua kita pernah mendengar firman Tuhan, tapi tidak semua orang melakukannya. Coba saudara, saudara dan saya kita mendengar apa yang dikatakan Alkitab. Engkau sudah dengar? Sudahkah engkau lakukan? Kalau engkau lakukan, apa yang terjadi? Yang terjadi Allah berkenan kepadamu. Dosa apapun kita, Tuhan lupakan. Ditebus dengan darah Yesus. Saudara-saudara, setelah kita dibenarkan, apa yang terjadi? Semua disediakan untuk kita, ya. Semua, amin saudara, semua. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Semua yang di sini itu punya saudara. Tapi dengar dan lakukan apa yang Tuhan katakan. Tuhan berkenan di hatimu. Engkau berkenan di hati Tuhan. Dan engkau dibenarkan. Semua disediakan. Jadi hari ini engkau yang sakit, engkau yang pecah rumah tanggamu, engkau yang miskin. Saudara-saudara, apapun keadaan kita. Saudara-saudara, kalau engkau dengar dan lakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, keperluan kita semuanya sudah disediakan Tuhan. Apa saudara? Sudah. Terlihat? Belum terlihat. Ya, saudara, terlihat? Belum terlihat. Tapi saudara, begitu saudara dikenan Tuhan, Tuhan akan memberi petunjuk-petunjuk selanjutnya di dalam kehidupan saudara. Apa saudara petunjuk Tuhan berikutnya? Pasti Tuhan itu bicara lebih detail lagi kepada saudara. Itu aku gak suka, selesaikan. Yang ini aku gak suka, ayo selesaikan. Ya saudara-saudara. Dan kalau engkau nurut, saudara-saudara, Tuhan akan beri masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Ya. Jadi saudara-saudara, orang yang percaya, saudara-saudara, orang yang percaya tadi, karena dia bisa menerima apa yang belum terlihat, apa yang sudah disediakan Allah yang belum terlihat menjadi terlihat. Maka mendengar dan melakukan berakibat engkau memperoleh janji Tuhan yang belum terlihat menjadi terlihat inilah. Maka saudara dan saya bisa menjadi saksi Tuhan. Apa saksinya? Tuhan itu luar biasa. Orang sakit-sakitan begitu kok bisa sembuh. Orang udah miskin, ludes, ya kok bisa bangkit lagi.
Ya, ini kesaksian. Karena apa? Saudara mendengar dan melakukan. Berarti saudara berkenan dan dibenarkan oleh Tuhan. Saudara menjadi anak-anaknya. Dan Tuhan saudara sebagai Bapak kita, Dia menyediakan segala sesuatu. Apa yang disediakan Allah sekarang ini yang belum terlihat akan menjadi terlihat. Ya, jadi saudara, oleh sebab itu kalau engkau minta, percayalah telah menerima, maka hal itu akan dibuat Tuhan bagimu. Ya, saudara, kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi, mari kita definisikan yang namanya iman. Ayat yang pertama. Ya, tadi saya beri perumpamaan dulu. Apa yang tidak terlihat menjadi terlihat. Kapan yang tidak terlihat menjadi terlihat? Kalau engkau dibenarkan Allah. Kapan kita dibenarkan Allah? Kalau saudara berkenan kepada Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa berkenan kepada Allah? Saudara, dengar dan lakukan. Engkau akan dikenan oleh Tuhan. Engkau akan dibenarkan oleh Tuhan. Engkau menjadi anak-anaknya. Dan apa yang terjadi? Apa yang sudah disediakan Allah yang tidak terlihat tadi akan menjadi terlihat. Yang belum terlihat tadi akan menjadi terlihat. Apa yang saudara belum ketahui tadi akan saudara ketahui. Ya, luar biasa ya. Jangan lupa, mari kita menjadi anak-anak Allah. Caranya adalah orang yang beriman, yang mendengar dan melakukan supaya saudara dikenan oleh Tuhan, supaya saudara dibenarkan oleh Tuhan, saudara akan menjadi anak-anak Allah. Semuanya disediakan bagi kita. Apa saja disediakan oleh Allah bagi kita. Tidak dipilih-pilih. Semuanya diberikan kepada kita. Asal engkau berkenan di hadapan Dia. Saudara, mari kita akan lihat di dalam ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi iman itu adalah dasar. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara, pasti saudara punya pengharapan. Apa yang menjadi harapan saudara? Apa yang dijanjikan Tuhan, itulah harapan kita. Nah, saudara, untuk mencapai apa yang dijanjikan Tuhan yang menjadi harapan kita ke depan itu, saudara, dasarnya adalah iman. Iman itu apa? Dengar apa yang dijanjikan Tuhan dan lakukan. Maka engkau akan dikenan Tuhan, maka engkau akan dibenarkan Allah, maka engkau akan menjadi anak-anak Allah, dan yang kita harapkan tadi akan terwujud. Apa yang tidak kita lihat akan terlihat. Oleh sebab itu dikatakan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, yang belum kita lihat. Contohnya, kalau langit dan bumi kan sudah terlihat. Ini kerajaan 1000 tahun yang berpusat di Yerusalem, di mana bangsa Israel dan kita akan memerintah seluruh muka bumi. Siapa rajanya? King of King, raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan. Dialah Mesias. Saudara, Dia akan memerintah bersama kita. Wow, mana? Buktinya mana? Buktinya mana? Ya, karena belum terlihat. Ya, jadi saudara-saudara, buktinya mana buktinya? Saudara, buktinya adalah bahwa nanti Yesus akan datang sebagai raja di Yerusalem. Seperti Dia naik, demikian Dia akan turun di Bukit Zaitun. Dan Dia akan memerintah selama 1000 tahun. Buktinya apa? Buktinya adalah saudara mendengar firman Allah dan melakukan. Seperti inilah buktinya kita. Apapun yang dikatakan Tuhan, ya Tuhan, aku setia. Ya Tuhan, aku lakukan. Itulah bukti. Bukti dari apa yang tidak kita lihat menjadi kita lihat. Tapi buktinya apa? Ya buktinya tadi, aku dengar firman Tuhan, aku lakukan. Nah, saudara-saudara, saya akan lanjutkan mengenai ayat yang keempat.
Jadi saudara-saudara, ayat yang keempat bunyinya begini. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya. Waktu itu Habil mempersembahkan korban domba yang mencucurkan darah. Dan Kain, dia mempersembahkan hasil bumi. Dikatakan oleh Alkitab di sini bahwa Habil mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kenapa lebih baik, saudara? Dia mempersembahkan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Ya, sehingga dia dibenarkan. Ketika dia mati, walaupun mati, darahnya, jiwanya bisa berseru kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, sebetulnya kurban yang sempurna itu apa? Bukan lebih baik. Yang lebih baik adalah dengan darah domba. Yang sempurna apa, saudara? Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah menjadi manusia. Dia darahnya tercurah untuk kita. Untuk menghapus dosa-dosa kita. Supaya kita yang dulu namanya hamba dosa menjadi hamba Allah. Yang dulu kita menjadi hamba kejahatan. Hamba kejahatan sekarang menjadi hamba kebenaran. Ya, saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian dan kesaksian kepadanya bahwa ia benar. No, saudara, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Karena dia dengar dan lakukan, maka Allah berkenan kepada dia dan dia menjadi benar. Ya, jadi iman itu apa, saudara? Dengar apa yang dikatakan Tuhan, kemudian lakukan. Saudara-saudara, setelah melakukan, dia berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian dia benar, saudara-saudara, sehingga apa, saudara? Walaupun mati, dikatakan, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Oh, luar biasa kan, saudara? Jadi, saudara, ingat baik-baik. Dengar dan lakukan. Walaupun engkau mati, engkau tetap hidup. Tapi tiba saatnya nanti, kalau Yesus datang, tubuhmu itu akan diubah dengan tubuh kebangkitan. Tubuh kemuliaan. Tubuh rohani. Tubuh rohania. Ya, saudara-saudara, seperti Yesus. Ya. Sekarang kita lihat ayat yang kelima. Tadi, Habil. Walaupun mati, karena dia berkenan. Dia benar. Saudara, mati pun, dia tetap hidup. Dia tetap bisa berbicara kepada Allah. Saatnya Tuhan akan ubahkan tubuhnya. Ayat kelima. Sekarang bicara mengenai Henokh. Nah, Henokh ini enggak mengalami kematian, saudara. Ya, karena Henokh ini berkenan di hadapan Allah. Sehingga dia dianggap benar. Saudara-saudara, Henokh ini mendengar apa yang Tuhan katakan. Kemudian Henokh ini melakukan. Ingat, dengar, lakukan, dengar, lakukan, dengar, lakukan, dengar, lakukan. Jangan dengar, abaikan, dengar, abaikan. Dengar, lakukan, dengar, lakukan, dengar, lakukan. Apa yang terjadi? Engkau akan dikenan oleh Allah. Engkau akan dibenarkan oleh Allah. Walaupun mati akan dibangkitkan. Ya, saudara. Walaupun mati, saudara masih tetap hidup. Bisa berbicara kepada Allah. Seperti Habil. Dan kalau Yesus datang, tubuhnya akan diubahkan. Bagaimana dengan Henokh? Henokh ini tidak mengalami kematian. Yuk, saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Ya. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Tubuhnya seperti tubuhnya Tuhan Yesus langsung terangkat.
Luar biasa kan? Ayo, mari kita berlomba-lomba. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Berkenan kepada Allah dan dibenarkan. Ya, supaya saudara-saudara sebisa-bisanya kita tidak mati. Tetapi kita diangkat oleh Tuhan. Kenapa? Nah, ini lihat. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Ya, dia diangkat oleh Tuhan. Tidak mengalami kematian. Dan memang tidak ditemukan. Kemudian, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan. Ayo saudara, kita lomba-lomba berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Apa saudara? Kita berlomba-lomba berkenan di hadapan Allah. Dengar, lakukan, dengar, lakukan, dengar, lakukan. Berkenan di hadapan Allah. Dibenarkan. Ya, kalau toh mati, kita tetap akan bisa berbicara dengan Allah. Tetapi sebisa-bisanya, saudara-saudara, kita tidak usah beli tanah kubur. Terangkat. Ya. Kalau punya iman kan mesti imannya yang besar, jangan iman yang kecil, ya kan? Imannya iman kecil, ya kan? Mari kita punya iman yang dengar dan lakukan dan berkenan di hadapan Allah. Ya. Nah, oke. Jadi kita udah punya dua contoh. Habil dan Henoh. Nah, sekarang kita masuk di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6. Saudara tertarik? Nah, saya aja tertarik. Kok saudara nggak tertarik? Saya tertarik. Sebisa-bisanya kita tidak mengalami kematian. Tetapi kita diangkat. Kalau kita ini berkenan di hadapan Allah. Ayat 6, ingat saudara. Kalau saudara dengar dan lakukan, saudara dikenan dan dibenarkan. Tapi kalau saudara dengar dan tidak lakukan, apa yang terjadi? Ayat ke-6. Tetapi tanpa iman, tanpa dengar dan lakukan, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, kalau nggak berkenan, saudara nggak dibenarkan. Kalau nggak dibenarkan, apa yang disediakan Allah kepada kita jadi tidak terjadi. Walaupun Allah sudah menyediakan, yang tidak terlihat tadi menjadi betul-betul tidak terlihat. Jadi mari kita menjadi orang yang beriman. Ya, mari kita menjadi orang yang dengar dan lakukan. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kita dikenan oleh Allah. Dan saudara-saudara, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah. Berpaling menghadap Allah. Ya. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kenapa kita kok bisa beribadah sekarang? Kita berpaling kepada Allah, menghadap Allah. Kenapa? Karena kita percaya ada Allah. Saya tidak percaya saja bahwa Allah ada di surga, tetapi saya percaya Dia ada di dalam rohku. Tetapi saya juga percaya Dia sebagai kepalaku yang melingkupi aku. Dia adalah kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Saudara-saudara, inilah kepercayaan kita. Itulah sebabnya kita menghadap kepada Tuhan. Tidak saja saudara menghadap kepada Tuhan di hari Minggu, tetapi saudara menghadap Tuhan tiap-tiap hari. Ya, kita menghadap Tuhan. Tuhan, ini aku, periksa aku, uji aku. Lihatlah dan ketahuilah apa yang ada di dalam hatiku dan apa yang ada di dalam pikiranku. Periksa Tuhan.
Ya, saudara-saudara. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa mendengar dan melakukan. Mendengar dan tidak melakukan. Ya. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, beribadah kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kalau Allah nggak ada di dalam roh saya, ngapain saya berdoa dalam roh? Kalau saya tidak percaya bahwa Allah melingkupi saya, kenapa dan ngapain saya nurut sama Tuhan? Kenapa saya nurut sama Tuhan? Karena Tuhan melingkupi aku. Karena aku ini adalah bagian dari tubuhnya Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kepalaku. Dia ada di surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah sebabnya hidupku tidak takut tentang apapun juga. Ya, ya saudara, dikatakan di sini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah memberi upah. Bukan sekedar berkenan. Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Nah, Henoh ini betul-betul sungguh-sungguh mencari Allah. Tahu saudara mencari Allah? Tuhan, apa yang engkau kenan? Apa yang kau inginkan dalam hidupku? Lah itu adalah orang yang mencari Allah. Ya, jangan sekedar Tuhan janji kita nurut, Tuhan janji kita nurut, Tuhan janji kita nurut. Tapi mulai seperti Henoh. Mengapa Henoh hidup-hidup terangkat? Karena dia betul-betul mencari Allah. Dia sungguh-sungguh mencari Allah. Apa itu artinya mencari Allah? Membaca Alkitab kah? Berdoakah? Pelayanankah? Bukan itu. Mencari Allah adalah di dalam doa. Engkau tanya pada Tuhan, apa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita berdoa, ketika kita pelayanan, kita harus mencari apa yang dikenan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau saudara mati, saudara pasti akan tidak mati. Ya. Akan kita berlomba, saudara. Kita yuk berlomba, ya kan? Ya, supaya kita kalau tidak mati, tetapi kita terangkat. Karena kita mencari Tuhan. Apa yang dikenan oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara. Dan orang yang mencari Tuhan, orang yang mencari apa yang diperkenan oleh Tuhan. Beda loh ya sudah, dengar dan lakukan sama mencari apa yang dikenan Tuhan. Kalau kita mencari apa yang dikenan Tuhan, kira-kira apa yang terjadi saudara? Lah kalau saudara nggak mati langsung naik ke surga, diangkat, wah itu namanya upah. Nah, dapat upah ya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya tidak lanjutkan. Masih ada sebetulnya Nuh, Abraham. Tapi waktunya tidak mencukupi. Mari saudara-saudara kita tutup di dalam doa. Apa yang dikatakan Tuhan, saudara? Apa yang dikatakan Tuhan, saudara? Dengar, lakukan. Saudara, engkau akan dikenan oleh Tuhan. Engkau akan dibenarkan Tuhan. Semua yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan bagi kita, Dia adalah Bapa kita. Saudara-saudara, semua yang tidak terlihat tadi akan menjadi terlihat. Bagaimana kalau engkau mencari Tuhan, apa yang dikenan oleh Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan akan memberi upah. Contoh upah di sini adalah Nuh. Henoh, saudara-saudara. Dia tidak mati, tetapi tubuhnya diangkat oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Itulah kerinduan kita, saudara-saudara. Mari kita rendahkan diri. Keperluanku hanyalah Yesus saja. Mari kita bangkit berdiri. Oh.
haleluya. Keperluanku hanyalah Yesus saja. Jiwaku perlu Engkau, Tuhan. Aku mencari Engkau. Apa yang berkenan di hadapan-Mu? Jiwaku perlu Tuhan. Jiwaku perlu Tuhan. Carilah Dia. Setiap saat ku perlu, supaya engkau dan aku tidak mengalami kematian, supaya kerajaan 1000 tahun disediakan bagi kita, menjadi terlihat bagi kita. Langit dan bumi baru menjadi terlihat bagi kita. Ku datang padamu, berkati daku. Jiwaku perlu Tuhan. Aku perlu Engkau, Tuhan, untuk mencari kehendak-Mu, supaya kami berkenan, dibenarkan bukan sekedar melihat apa yang Tuhan sudah janjikan, tetapi supaya kami menerima upah, supaya kami terangkat. Erolo sande, inarala sande, nokorolo tande relekandia. Berkati aku, jiwaku, jiwaku perlu Tuhan. Tiap saat ku perlu, ku datang padamu, berkati daku. Piano saja mengalun dengan lembut. Engkau telah dengar firman Tuhan. Semuanya sudah disediakan oleh Bapamu kepada kita semua. Langit dan bumi disediakan bagi kita, berikut segala kelimpahannya. Kerajaan 1000 tahun disediakan bagi kita, berikut kepemerintahannya. Yerusalem baru, pada langit baru dan bumi baru disediakan bagi kita dengan segala kelimpahannya. Asal engkau mendengar dan melakukannya. Apalagi kalau engkau mau mencari kehendaknya, engkau akan menerima mahkota yang besar. Angkat tanganmu, saudara. Aku mau berubah, Tuhan, untuk menjadi mendengar, melakukan, dan mencari Tuhan. Mencari kehendak-Mu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.